Innal hamdalillah alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ma la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin lahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqa wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimuslihiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dengan tidak bosan-bosannya sebagaimana Allah juga tidak pernah merasa bosan untuk melimpahkan nikmat dan karunia-Nya atas kita semua. Sehingga sewajarnya dan sepantasnya kalau senantiasa kita haturkan sanjung dan syukur hanya kehadirat Allah, Zat yang Maha Agung dan Maha Luhur. Karena atas nikmat dan izinnya jual berkat kudrah dan iradah Allah saja. Alhamdulillah sampai pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Di antaranya adalah sholat Jumat berjamaah. Tentu mudah-mudahan seluruh kegiatan kita kelak menjadi saksi pada saat yaumul hisab nanti sebagai bukti amal saleh dan amal ibadah kita. Juga salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umat dan pengikutnya yang senantiasa konsisten dan konsekuen menjalankan ajaran-ajarannya. Amin Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun khutbah kita siang hari ini saya ingin mengingatkan tentang teks pidato setan. Kapan setan akan berpidato? Nanti setelah yaumul hisab diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala vonis Allah sudah jatuh, mana penghuni surga dan mana penghuni neraka. Nah, di hadapan para penghuni neraka itulah sebelum mereka digiring secara berombong-rombongan ke dalam neraka, ternyata setan berpidato terlebih dahulu. Apa isi pidatonya? Itulah yang harus sama-sama kita ketahui. Kenapa? Karena untuk menjadi tameng kita hari ini. Kalau kita mengerti tentang pidato setan yang pasti benar, karena ini Allah yang memberitahukan pada kita.
kita akan menjadi tameng. Betapapun nanti bujuk rayu mereka berusaha untuk menyesatkan kita, itu akan bisa menjadi benteng yang kuat buat kita semua. Di manakah redaksi pidatonya? Allah telah balikan firman yang mulia dalam surat Ibrahim. Surat yang ke-14 ayat ke-22 yang tadi sudah saya bacakan dalam mukadimah. Di mana berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr." Dan berpidatolah syaitan. Kapan syaitan akan berpidato? Allah nyatakan lamma qudiyal amr, tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Ketika vonis Allah sudah jatuh, mana penghuni surga, mana penghuni neraka. Nah, di hadapan para penghuni neraka inilah syaitan akan berpidato. Kalau para pejabat pemerintahan di akhir masa jabatan selalu berpidato sebagai pertanggungjawaban, maka syaitan pun akan berpidato sebagai apa? Sebagai pelepasan tanggung jawab. Apa dia bilang? Dia bilang, "Innallaha wa'adakum wa'dal haq." Sesungguhnya Allah telah berjanji pada kalian dengan janji yang benar. Artinya kalau saja ketika hidup di muka bumi kalian bertakwa kepada Allah, kalian beriman pada Allah, kalian taat pada Allah, kalian tidak berbuat syirik kepada Allah, kalian akan dimasukkan dalam surga, itu adalah janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun pernah berjanji pada kalian ketika hidup di muka bumi. Puas-puaskanlah kalian hidup di muka bumi, tidak usah jadi orang bertakwa, tidak usah jadi orang beriman, ribet jadi orang beriman itu. Tidak usah taat pada Allah, berbuat syiriklah kalian kepada Allah. Tapi semua janjiku itu pada waktu itu aku ingkari hari ini. Kemudian apa lagi dia bilang? Wa ma kana li 'alaikum sultan. Padahal sebenarnya ketika kalian hidup di muka bumi, aku tidak punya kemampuan untuk menyesatkan kalian. Aku tidak punya kekuasaan untuk menjerumuskan kalian. Aku tidak punya kekuatan untuk menyesatkan kalian. Illa kecuali anda autukum, hanya sekedar mendakwahi kalian. Na'udzubillah dzalik. Ternyata hadirin kaum muslimin dan Jumat yang berbahagia, dakwah itu aktif juga para setan. Bahkan dakwah mereka jauh lebih masif dibandingkan dengan dakwahnya para kiai, para ustaz, para mubalik. Kenapa? Karena intensitas dakwah mereka full selama 24 jam, 21 hari 1 malam. Dan mereka sangat lihai dan sangat pandai untuk memberdayakan dakwahnya dengan bekerja sama dengan seluruh teknologi yang ada, sehingga jauh lebih masif dakwah mereka daripada dakwahnya para mubalik, para kiai, para ustaz. Maka di dalam aku hanya sekedar mendakwahi kalian, aku hanya sekedar merayu kalian, aku hanya sekedar mengajak kalian. Kemudian apa dia bilang? Fastajabtum. Tapi kenapa kalian sambut dakwah? Kenapa kalian sambut ajakanku? Kenapa kalian mau diajak ke neraka? Sekarang setelah kalian tahu akibat mengikuti dakwah, mengikuti ajakan ketika hidup di muka kalian tidak beriman pada Allah, kalian tidak bertakwa kepada Allah, kalian berbuat durhaka kepada Allah. Sekarang setelah tahu kalian akan dilemparkan di dalam neraka jahanam, maka oleh karena itu fala talumuni, sekarang janganlah kalian menyalahkan aku. Janganlah kalian mencerca aku. Janganlah kalian mencaci maki aku, tapi walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Cercalah diri kalian sendiri. Kenapa kalian begitu bodoh diajak ke neraka kalian mau? Kenapa kalian begitu dungu diajak ke belakang kesatan kalian ikut? Ma ana bimusikum, sekarang aku tidak mungkin bisa menyelamatkan kalian pada ancaman azab neraka. Wa ma antum bimusriyah, dan kalian pun tidak mungkin bisa menyelamatkan aku pada ancaman azab neraka. Sekarang sudah sama-sama terlambat. Mari kita nikmati neraka jahanam. Ini paling menyesalkan. Kalau paling menyesalkan lagi apa dia bilang? Ini yang paling mungkin mencengangkan kita. Kenapa? Karena dalam pidato dia bilang, inni kafartu bima asyrabtumuni min qabl. Sesungguhnya aku tidak pernah membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah min qablu, sejak zaman dulu. Subhanallah, hadirin berbahagia. Ternyata syaitan dan iblis natural adalah makhluk Allah yang anti syirik. Walaupun mereka kerjanya menjajakan syirik pada kita. Lah kenapa mereka anti syirik tapi mereka menjajakan syirik pada manusia? Karena mereka tahu cukup dengan membuat manusia syirik kepada Allah, maka seluruh kebaikan-kebaikannya akan luluh lantak.
Karena Allah sudah firmankan dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 65, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga pada nabi-nabi sebelummu. Apa yang Allah nyatakan? La in asyrakta, jika kalian berbuat syirik kepada Allah, jika kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah nyatakan la yahbatanna amaluka, akan hancur leburlah, akan rusak binasa, akan luluh lantalah seluruh kebaikan-kebaikan kalian. Wala takunanna minal khasirin, maka kalian termasuk orang-orang yang rugi. Iblis dan setan tahu ayat ini, maka cukup dia membuat manusia berbuat syirik, sudah cukup menjadi pengikutnya. Walaupun sesungguhnya dia sendiri menyatakan tadi, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguh aku tidak pernah membenarkan perbuatan kalian yang mempersekutukan aku dengan Allah min qablu, sejak zaman dulu. Ini harus kita garis bawahi. Ternyata iblis dan setan laknatullah adalah makhluk-makhluk Allah yang anti syirik. Jangan sampai terpedaya. Sekalipun ketika kita mendapatkan godaan syirik yang begitu menakutkan, ingat itu adalah merupakan jebakan belaka. Nah, dalam ujung ayatnya Allah nyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Nah, hadirin, inilah inti daripada pidato setan ini, supaya kita bisa waspada hari ini. Jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita tergoda dengan pujuk rayu, dengan dakwah setan dan idlanatu, sekalipun begitu menakjubkannya dakwah mereka. Semua itu hanyalah merupakan tipu daya belaka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil hakim wa taqabbal minkum tilawatakum.